Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam Itu Indah. Buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi, masih kita membahas tema kita pagi hari ini adalah magabut makan gaji buta. Nah ini tadi kita ada sedikit kepotong dari Ustadz Maulana ya. Ini berkaitan sebenarnya Ustadz dari pertanyaan dari yang masuk di Instagram nih. Dari hamba Allah, mungkin lebih jelasnya saya bacakan lagi nih. Ustadz, papaku ini sakit stroke dan dia udah nggak masuk sebulan karena dirawat di rumah sakit. Dan masih digaji sama kantornya, bahkan nggak dipecat. Saya takut banget nih ayahku tuh makan gaji buta dari kantornya. Dan mungkin itu bikin dia jadi nggak sembuh-sembuh. Saya harus bagaimana dong Ustadz? Nah ini keterkaitan tadi pertanyaan awal sama ini Ustadz Maulana. Mohon izin jawabannya, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya izin berdiri ya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Satu bentuk pujian dan rasa syukur karena alhamdulillah bekerja itu ada ibaratnya bagaimana kita tujuan bekerja itu tidak meletakkan tangan kita untuk mengemis atau memenuhi kebutuhan kita. Tapi ada juga orang bekerja, ketika dia bekerja bukan hanya memenuhi kebutuhan dirinya, tapi ada yang memenuhi kebutuhan keluarganya. Ada yang bertanggung jawab kepada keluarga. Ada juga orang yang bekerja bukan hanya buat dirinya, tapi orang-orang di sekitarnya. Nah pada posisi ketika orang bekerja, tapi dalam hal ini tetap dia digaji. Tetap dia digaji walaupun dia sakit. Karena ketahuilah bisa jadi pekerja yang dikerjakan itu adalah bisa tergantikan orang lain dengan catatan. Ini solusinya. Dengan catatan mengambil orang lain untuk menjadi pekerjaan kemudian dia yang bayar. Sekali lagi dia yang bayar. Jadi apa haknya itu dikasihkan kepada dia. Tinggal bagaimana dia tahu diri aja. Makanya ada namanya mohon izin perjanjian sebelumnya. Perjanjian sebelumnya. Dan ingat ada namanya beban dalam pekerjaan. Ada memang yang dalam artian orang bekerja, dia bekerja sama. Walaupun dia tidak hadir pekerjaan itu tetap jalan. Karena kenapa? Karena dia menanam saham di situ. Atau ada modal di situ sehingga dia bagi hasil. Sebagaimana tadi sebelumnya kita sudah sampaikan. Karena dalam Islam ada namanya mudharabah bagi hasil. Itu tidak ada masalah. Nah mohon izin mohon maaf. Tapi memang ada pekerjaan yang tidak digantikan. Dia harus ada di situ. Nah disinilah dibutuhkan yang namanya keridhoannya. Keikhlasannya. Nah, kalaupun ada kebijakan dari perusahaan seperti itu tetap menggaji walaupun dia sakit. Ini ada baiknya kita datang untuk klarifikasi bagaimana persoalan ini. Karena sakit itu ada dua kan. Ada sakit yang sifatnya singkat. Tapi ada sakit yang sifatnya menahun. Nah, ada gini. Ada orang dikatakan sakit dan harus dibesuk. Dosa kita kalau tidak membesuknya. Kalau dia tidak datang berjamaah di masjid. Dalam 3 hari dia tidak datang berjamaah karena sakitnya, maka kita harus membesuknya. Tapi kalau sakitnya sakit yang dalam artian maaf ya, saya sebut penyakit ini, panu, tidak mungkin kita besuk. Kalau cuma panu doang, jerawatan, dia lagi sakit jerawat. Yang jadi masalah kalau dalam sakit ini ada timbul yang namanya kebohongan, itu yang tidak bisa. Makanya ada baiknya tetap ananda yang lagi bertanya. Kemudian bisa jadi ada juga permasalahan sama. Sebaiknya datang dengan mengadakan yang namanya riset dari dokter. Ada rekomendasi, ada surat dari dokter. Apa namanya? Bukan resep. Laporan. Ada namanya surat dari dokter. Surat keterangan bahwa dia sakit sampai sekian dan beginian. Jadi tetap ada namanya laporan. Karena dalam hal ini takutnya makan gaji buta. Nah dalam hal ini perusahaan pasti berpikir dia pernah berjasa. Jadi tidak usah takut. Dia pernah berjasa. Kali ini perusahaanlah yang menjaminlah dia. Nah karena dalam pekerjaan itu perusahaan atau yang mempekerjakan orang harusnya menjamin tempat tinggalnya, menjamin makanannya, menjamin pakaiannya. Dan inilah bentuk aplikasi, bentuk ucapan terima kasihnya, bentuk penghormatannya. Sekiranya dia tidak sakit, pasti dia bekerja. Kalau orang malas, pasti orang udah pecat itu. Tapi pasti kinerja bapaknya bagus. Orang yang baik itu sekalipun dia tidak hadir sebagaimana dalam hal ibadah, dia tidak hadir, tetap digolongkan dapat pahala. Kenapa? Sekiranya dia tidak sakit, dia tetap sholat. Ada orang rajin datang ke majelis,
Tapi karena dia sakit sehingga dia tidak hadir, maka tetap digolongkan dapat pahala. Kenapa? Sekiranya dia tidak sakit, pasti dia datang. Nah, sama halnya dengan Bapak yang bekerja tapi sakit, tetap dapat honor, tetap dapat gaji. Iya. Karena sekiranya dia tidak sakit, pasti dia bekerja. Nah, terima kasih banyak Ustadz Iya. Maulana. Jazakallah khairan kasiran. Terima kasih banyak buat mbaknya tadi yang ragu ya. Ternyata nih bapaknya nih punya jasa banyak sebelumnya sama kantor. Makanya nih kantornya rela membayarkan semua segala sesuatunya. Jadi ini sah, tidak makan gaji buta. Alhamdulillah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Saya pernah baca nih Ustadz Abu Fida yang mohon Ya, izin sebelumnya. Saya pernah membaca sebuah hadis riwayat Ibnu Majah yang isinya dari Abdullah bin Umar nih. Nabi SAW bersabda, berikan kepada seseorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. Nah ini nih, ini kata-katanya ini tajam banget nih maksudnya. Bukan berarti dia kerjanya di AC nggak ada keringetnya, nggak kering-kering gitu ya kan. Nggak keluar keringet. Nah ini sebenarnya kita sebagai atasan ini harus langsung memberikan gaji kepada bawahan sebelum bawahan itu keringatnya kering. Atau mungkin bagaimana penjelasannya. Tapi bagaimana dengan gaji yang sifatnya bulanan, apakah dilarang Ustadz? Nah ini mohon izin penjelasannya nih, biar kita sama-sama detail buat yang di rumah juga sama-sama mengerti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini saya harus betul-betul hati-hati dalam memilih kata-kata ini, ya kan? Kalau enggak ini dilema ini masalahnya. Baik, kalau misalnya kita membaca suatu hal, apalagi ini adalah perkara hadis begitu ya, perkara hadis, ya, maka kita jangan kemudian hanya membaca satu hadis kemudian mengambil kesimpulan hukum gitu, atau terkadang kita baca hadis itu tidak melihat konteks. Tidak melihat konteks, hanya melihat matan isinya saja. Dan kita ambil plek-plek seperti itu. Sebagai, ya kita tidak melihat bagaimana konteksnya, asbabul wurudnya seperti apa dan lain-lain. Jadi begini, ada satu metode pada saat kita ingin mengambil kesimpulan hukum atau memahami hadis, maka kita kumpulkan dulu hadis-hadis serupa. Betul. Ya, yang punya kemiripan dalam hal ini, kemudian baru diambil kesimpulan hukum. Al-jam'u wa taufiq namanya. Ya, metodenya. Nah kalau dilihat hadis dari Ibnu Majah tadi yang disampaikan Mas Fadli tadi, bahwa secara matan hadis betul matannya seperti itu, isinya seperti itu, tetapi yang dimaksudkan bukan berarti secara secara harfiahnya seperti itu. Antum bisa bayangkan kalau seandainya seorang owner dari perkebunan, ya punya kemudian karyawan ratusan. Betul. Apakah dia harus liatin itu keringat satu-satu keringnya kapan? Iya benar. Repot Iya juga kan? nih ceritanya ya. Repot, nggak bisa ngerjain yang lain-lain. Iya, benar. Ngeliatin keringat aja kan begitu. Ini belum kering nih, bayar Belum, dulu. Mumpung belum jangan kering, ini bayar kering dulu. ya. Repot Bagai- juga. Betul, dia harus sewa asisten lagi. Iya. Sewa asisten segitu banyak untuk ngeliatin yang keringat. Betul. Nanti dia teriak dari sana, ini kering, yang sana kering, begitu kan? Iya. Nah, untuk yang ngeliatin asisten, yang ngeliatin keringat, berarti kan harus ada asisten lagi. Makanya. Ustaz, Nggak selesai-selesai. saya beritahu waktu dibangun masjid ya. Iya. Saya tidak mau, pokoknya setiap satu saya bayar gajimu. Iya. Saya tidak mau terlambat gajimu. Saya tidak Iya. mau makan keringatmu. Kenapa Ustaz tidak mau? Tidak mau lah. Siapa yang mau makan keringatmu? Nggak enak. Asin. Asin. Iya. Yang dimaksud di sini adalah oleh Rasulullah SAW ya, baik bahwa jangan sampai ya, seseorang yang sudah menggunakan tenaga orang lain kemudian dia ini mengakhirkan untuk pembayarannya. Diulur-ulur demi kepentingan dirinya sendiri itu loh. Ya, apalagi kemudian dana atau upah yang harusnya dia berikan diputar dulu untuk kepentingan usaha dia. lain. Untuk mendapatkan sedikit lagi tambahan keuntungan, dia korbankan karyawan yang kerja sama dia, ya, dan karyawan ini nggak punya penghasilan lain kecuali dari sana. Ini kan zalim ini. Betul, Nah, betul. ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW sampai kiasnya adalah seolah-olah jangan sampai keringatnya kering. Kamu harus sudah bayar. Iya, pokoknya sesuai dengan perjanjian. Betul. Pada saat hari itu perjanjian itu harus dibayar. Jangan Betul. mundur. Maksudnya mungkin lebih ke sana kali Jangan ya. kemudian nanti. Iya, Harus astagfirullah. disegerakan sesuai dengan apa yang sudah dituliskan dalam perjanjian. Nah, bagaimana dengan orang yang gajinya bulanan? Apakah kemudian ini dilarang atau tidak? Iya, Kan begitu. betul. Ya, tentu di dalam perkara upah mengupah ya, itu ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan. Tergantung kesepakatan. Tergantung, ada yang per 3 bulan malah. Bener, ada yang per 2 minggu, betul. Iya. Asisten rumah tangga di rumah juga kadang-kadang
mau diambil nggak gajinya sekarang? Nanti dulu aja Pak, simpen aja dulu. Saya sekalian pas kalau pulang kampung baru nanti. Biar berasa megang uangnya. Betul. Betul, itu kan tapi keringatnya udah kering banget berarti itu. Iya, tapi kan ya? memang permintaannya dia karena dititipkan Exactly. lagi seolah-olah sama Tepat kita. Mas Fadli. Iya. Asalkan dia ridha dan ini permohonan dari dia sendiri karena dia memerlukan suatu kepentingan. Misal ya, beliau ini nggak mau ngambil sekarang karena takut nanti khawatir habisnya beli pulsa, habisnya beli yang lain-lain. Betul. Kalau nanti pada saat pulang ke rumahnya kan dia bisa memberikan kepada ibunya. Keluarganya. Membantu Ini benar, keluarganya. benar, Begitu. Tapi saya berpesan, tolong jangan mendadak. Kalau mendadak nanti kita yang pingsan. Betul, Kan begitu. Ya? betul. Oleh karena itu saling memahami dan juga kita sebaiknya walaupun dimintanya nanti dibayarkan pada saat sudah pulang atau menjelang pulang. Iya. Tetap kita harus disiplin. Kita Benar. sisihkan dulu tiap bulan tetap. Masya agar Allah. jangan sampai menderita. Pas giliran orang yang minta duitnya udah habis. Iya. Repot urusannya. Jelas itu sudah dia. disisipkan. Sisihkan Betul. tetap walaupun belum diminta saat Ini itu. jazakallah khairan kasiran, terima kasih banyak ya buat guru-guru kita nih ilmunya. Jadi jangan sampai juga kita salah menafsirkan bicara masalah tentang hadis ini secara harafiah begitu saja. Ini ada ilmunya nih, nggak bisa sembarangan. Nah buat jamaah yang ada di rumah kita tahan dulu pembicaraan kita. Sekarang waktunya kita masuk ke segmen Al-Quran Menjawab. Ya, ini kita langsung aja mohon guru-guru kita nih Al-Quran Menjawab bersama Ustadz Abu Fida dan juga Ustadz Syam. Tafadhol Ustadz. Baik. Mencari yang halal, jauhi yang haram. Dan musuhmu adalah syaitan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ya ayuhan nas. Allah memanggil seluruh manusia. Seluruh manusia berarti ada orang yang beriman kepada Allah, ada orang yang tidak beriman, ada yang mungkin orang-orang yang juga tidak menghargai atau tidak menganggap Allah ada sama sekali. Allah tetap memanggil dengan apa? Pesan Allah di dalam ayat ini bahwa carilah rizki, makanlah, makan makanan dari apa? Dari rizki yang halal dan baik. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Inilah kenapa kemudian kita harus memperhatikan bagaimana kita mencari rezeki. Bagaimana kemudian kita menentukan apakah pekerjaan yang kita ambil dari jalan yang halal atau jangan-jangan dari jalan yang Allah benci. Ini dia. Seperti yang ada di dalam surat Al-Baqarah tadi di ayat 168. Oleh karena itu carilah rezeki yang halal maka Allah akan memberikan kepada kamu, kepada kita semua rezeki yang berkah. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Ya ayyuhalladzina amanu. Kali ini Allah memanggil kepada orang-orang yang beriman. Apakah sama antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman? Tentu tidak. Tentu tidak. Oleh karena itu lihat pada saat Allah berfirman di ayat 168 dan kemudian sekarang di ayat 172 ini. Membedakan pada saat Allah memanggil orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang keseluruhan atau seluruh manusia Allah bedakan. Allah mengatakan kepada seluruhnya ya ayuhan nas ya kulu
mimma fil ardi halalan thayyiban. Halal dan kemudian thayyib. Ini bentuknya mufrad tunggal, ya. Mengatakan bahwa yang seperti ini itu sedikit dibandingkan dengan apa yang Allah berikan atau janjikan dan siapkan untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Tadi thayyiban, ini thayyibat. Maksudnya apa? Bagi orang-orang yang beriman, ini bedanya. Allah berikan rizki yang langsung dari yang baik, yang pasti halal, dan ini banyak, bukan hanya sedikit. Tapi ada beban dan ada tanggung jawab kepada orang-orang beriman, yaitu apa? Washkuru lillah. Dan bersyukurlah kepada Allah. Kalau kalian betul-betul mengaku kalian menyembah Allah. In kuntum iyyahu ta'budun. Dan juga kita lihat jauh yang haram. Karena apa? Sesungguhnya Allah membencinya sebagaimana Al-Quran menjawab. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Ya ayyuhalladzina amanu. Lagi-lagi Allah memanggil orang-orang yang beriman. Di dalam ayat ini Allah semakin menjelaskan kepada kita bahwa ada penegasan. Bagi orang-orang beriman tentunya jangan sampai dia mengambil hak orang lain. Harta dari orang lain dengan jalan yang batil. Karena Allah benci. Pada saat kita mengambil dari jalan yang batil maka hasilnya menjadi haram. Sementara orang-orang beriman adalah orang-orang yang ingin mensucikan dirinya di hadapan Allah. Ya, tidak berpikir dia. Tidak berpikir sama sekali untuk mengambil dari jalan yang haram apalagi sampai memakannya. Dan Allah mengatakan apabila kita mengikuti langkah seperti ini sesungguhnya kita ini membinasakan diri kita sendiri. Nanti Allah akan mintai pertanggungjawaban seluruhnya. Oleh karena itu tetaplah berpegang teguh dan dekatkan diri kita kepada firman-firman Allah. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini Al-Quran menjawab ini menjelaskan banyak sekali ya tentang tema kita pagi hari ini. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran, makasih banyak. Nah sekarang kita coba lanjut lagi nih, buat Ustadz Syam nih ya, kita bahas lagi nih. Bicara masalah tentang tanda-tanda. Nah kadang-kadang kita juga nggak sadar nih, tapi sebenarnya ada tanda-tandanya bahwa penghasilan kita itu nggak berkah di mata Allah. Nah terus juga penjelasannya bicara masalah tentang hukum. Kalau tadi sudah jelas haram, apa nih azab yang kira-kira diterima di akhir nanti dengan orang-orang yang magabut nih, yang makan gaji buta. Mohon izin penjelasan sekalian nih Ustadz Syam nih. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang dari tadi kita bicara berkah. Apa itu berkah? Ternyata dalam Al-Quran disebutkan begini. Tabarakasmu rabbika dzul jalali wal ikram. Menyebut nama Allah itu adalah dengan keberkahan. Apa itu berkah? Kita sering membaca bismillah kan, atau kita ngajarin anak-anak kita baca bismillah nak biar berkah, bismillah dulu nak biar berkah. Ternyata dari bismillah ini ulama kita mengambil yang namanya sesuatu yang disebut rezeki berberkah. Contoh kata Rasulullah, segala sesuatu yang dilakukan tanpa bismillah maka putus keberkahannya. Kenapa? Karena ternyata kalau dari segi bahasa berkah itu diambil dari kata birk. Birkah itu adalah ketika orang Arab menyebut onta yang stabil gitu. Onta yang sedang duduk stabil gitu kemudian bertambah tinggi naik. Nah maka arti daripada birk itu barakal ba'ir kalau orang Arab bilang. Dari arti kata berkah itu adalah stabil dan terus tumbuh. Stabil dan terus tumbuh. Maka kalau dikatakan mana tanda-tanda rezeki yang berkah, maka rezeki yang stabil dan terus bertambah rezeki tersebut. Bertambah yang namanya kemanfaatannya. Contoh kita ngajarin, nak kalau minum bismillah dulu ya biar minumnya berkah. Apa bedanya saya bismillah kalau saya tetap aja kok airnya masuk ke tenggorokan. Tetap aja kok airnya masuk ke dalam perut.
Tetap aja kok airnya masuk ke dalam lambung. Saya makan pakai bismillah, dengan saya makan tidak pakai bismillah, tetap aja nasinya masuk ke dalam perut. Tetap aja saya kenyang gitu kan. Tapi bedanya dengan bismillah ada keberkahan. Siapa yang mengatur keadaan perut kita? Siapa yang menjadikan makanan itu menjadi energi atau hanya menjadi penyakit? Siapa yang mengatur itu? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan baca bismillah supaya berkah. Kenapa? Karena kalau sudah masuk ke dalam, kita sudah tidak tahu lagi bagaimana nasi itu akan berkembang. Apakah dia jadi penyakit? Ya, gula misalnya, atau dia akan menjadi energi bagi orang yang memakannya. Kita nggak pernah tahu itu. Bismillahirrahmanirrahim, keluar rumah. Kenapa orang menyebut bismillah? Misalnya dokter mau menyembuhkan seseorang, harusnya dibilang begini, dengan nama yang maha menyembuhkan, Bismillah Syafi. Atau orang mau melakukan perjalanan, harusnya dibilang begini, Bismil Wali, dengan nama Allah, dengan nama Tuhan yang maha melindungi. Tapi kenapa dia bilang bismillah? Karena Allah itu adalah nama Allah yang mencakup semua namanya yang lain, zatnya yang lain. Kenapa? Karena ketika dia keluar rumah dia tidak tahu Allah yang bagaimana yang dia butuhkan. Apakah yang maha memberi rezeki, apakah yang maha melindungi, atau yang maha menyembuhkan. Kenapa orang melakukan pekerjaan dia tidak mengatakan Bismil Malik misalnya, atau Bismir Rahim, atau Bismir Razzaq, wahai Allah yang maha memberi rezeki. Tidak, dia mengatakan bismillah. Kenapa? Karena ketika dia melakukan pekerjaan dia tidak tahu ke depannya Allah, nama Allah yang apa yang dia butuhkan. Maka dalam hal keberkahan tanda-tandanya yang pertama stabil keuangannya, rezekinya. Yang kedua terus berkembang. Mana itu stabil? Stabil mungkin tetap aja dari tahun 2000 sampai 2020 1 juta aja terus penghasilannya. Tapi ternyata berkah itu bertambah. Apa bertambahnya? Waktu dia punya penghasilan yang besar jumlahnya, penyakitnya juga banyak. Tapi ternyata nominalnya berkurang, tapi dia sehat terus sehingga pengeluarannya tidak banyak. Masya Allah, itu yang disebut dengan keberkahan. Dan bertumbuh terus, grow up, gitu kan, bertumbuh terus. Apanya yang bertumbuh terus? Bertumbuh terus keberkahannya. Dari situ dia lebih bermanfaat untuk orang lain. Mungkin waktu dia punya penghasilan besar, dia menjaganya. Oh saya mau butuh ini, saya butuh ini, saya butuh ini, saya butuh ini. Tapi ternyata setelah rezekinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bertambah pula kemanfaatannya untuk orang lain. Dulu Ustadz, saya kalau duit itu gampang banget. Saya nggak jauh-jauh ambil contoh. Guru saya Ustadz Abu Fida, Masya Allah. Kalau cerita tentang masa lalunya beliau, Masya Allah. Segalanya bisa didapatkan apa segala macam. Beliau mengatakan jumlah itu tidak terhitung, Masya Allah. Kami belajar banyak sama beliau. Kalau masalah pengalaman hidup, Masya Allah, Tabarakallah. Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri atau nonton sendiri videonya. Dan itu yang disebut dengan keberkahan. Mungkin jumlahnya berkurang, tapi ternyata keberkahannya yang bertambah. Pertanyaan kedua, hukumnya makan magabut sudah jelas dari awal haram hukumnya karena tidak sesuai dengan kesepakatan, maka yang masuk adalah haram. Hukumannya yang pertama, doa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hukumannya baru di dunia ini loh. Hukumannya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan penyakit kepada orang tersebut. Tapi bukan saya mengatakan bahwa semua yang lagi sakit karena makan makanan haram, tidak. Ada juga yang dikasih penyakit karena mengangkat derajatnya. Ada juga yang dikasih penyakit untuk menghapus dosanya. Tapi bisa jadi karena ada sesuatu yang tidak halal masuk ke dalam tubuh kita, maka itu yang termasuk membuat dunia kita jadi sempit rasanya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak Sama-sama, Ustaz Syam nih Mas ilmunya Fadli. nih buat Mbak yang bertanya tadi, mudah-mudahan jelas nih. Nah sekarang nih buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi, kita akan ada mendengarkan segmen baru kita nih, ada ensiklopedia Islam yang nanti akan dibawakan oleh guru kita Ustaz Syam. Penasaran kira-kira hari ini kita akan membahas tentang apa? Dan juga nanti kita akan ada doa bersama agar Indonesia ini segera melewati masa sulitnya dikarenakan wabah corona dan diberikan juga keberkahan dan kehidupan kita buat semua nih di seluruh Indonesia dan juga yang ada di luar negeri yang dipimpin sama-sama doa kita oleh guru kita Ustaz Abu Fida. Yang di rumah jangan kemana-mana, jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Lillah.